Halo Mbak Asmi, suara saya terdengar? Jelas. Suara saya Oh, jelas ya? jelas-jelas Mbak. Oke. Oke, kalau gitu saya buka aja Mbak langsung. Silakan, silakan. Fauzi. Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di live Bangsa Mahasiswa. Dan ini merupakan live keempat kita di tahun 2021 ini. Dan pada malam ini kita akan membicarakan terkait dengan HAM di Indonesia di tahun 2021 ini. Bagaimana catatan-catatan di tahun 2020, tahun sebelumnya, dan kemudian fenomena-fenomena yang ada saat ini yang kemudian akan mempengaruhi selama 1 tahun ke depan. Untuk itu kita sudah bersama dengan Mbak Asfi. Halo Mbak Asfi, apa kabarnya? Halo, Bung Fauzi. Baik, apa kabar? Siap, siap. Eh, Mungkin nggak perlu dikenalin lagi lah, udah pada kenal semuanya Mbak Asminawati dari YLBHI. Dan untuk itu kita langsung mulai aja nih Mbak untuk live Ya, Instagramnya kita. Eh, kita berbicara terkait dengan HAM di tahun ini Mbak. Tapi sebelumnya eh, saya ingin ngasih catatan dulu ya Mbak, bagaimana HAM di 2 tahun belakangan ini, di mana kita disuguhkan oleh parade tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Dan bahkan dalam laporan beberapa lembaga swadaya masyarakat terakhir terkait dengan yang bergerak di bidang hukum, aparat negara itu menjadi pelaku pelanggaran HAM terbanyak dibandingkan elemen-elemen lainnya. Nah, dari Mbak Asmi sendiri dan juga teman-teman YLBHI melihatnya di tahun 2021 ini bagaimana Mbak? Apakah kemudian akan ada perbaikan HAM ataupun justru akan stagnan atau bahkan memburuk? Bagaimana Mbak? saya ragu kalau akan lebih baik ya, karena tanda-tandanya udah banyak. Misalnya ada peraturan baru begitu ya, yang akan semakin militeristik gitu. Dan kalau kita lihat tindakan-tindakan represif pada tahun 2020 seperti penangkapan peserta aksi dan lain-lain, itu aturannya masih ada, yaitu aturan-aturan surat telegram dari Polri ya, dari Kapolri gitu. Nah, dan kemudian kalau kita dengar Kapolri baru ketika fit and proper test di DPR kan justru mengatakan akan menghidupkan Pam Swakarsa. Bahkan kalau tadinya peraturan Polri tentang Pam Swakarsa di tahun 2020 sudah ada yang isinya intinya memata-matai masyarakat dengan masyarakat, Kapolri baru lebih-lebih lagi dia mengatakan akan memperlengkapi mereka dengan fasilitas teknologi. Nah, ini apa maksudnya? Apakah ini artinya Pam Swakarsa juga bisa melakukan patroli siber? Apakah Pam Swakarsa juga bisa kemudian meretas kita? Itu tidak jelas gitu. Tapi karena dikatakan akan dihubungkan dengan fasilitas Polri di bidang siber, kita kan jadi bertanya-tanya ini bisa seluas apa begitu. Demikian. Uh, Kemudian apakah di pernyataan selanjutnya dari kepolisian itu dari calon Kapolri memberikan bantahan bahwa apa yang ia sebut sebagai Pam Swakarsa itu berbeda dengan Pam Swakarsa di tahun-tahun 90-an. Sedangkan yang kita tahu di tahun-tahun 90-an itu banyak terjadi uh, tindak-tindak kekerasan ataupun premanisme yang dilakukan dengan tujuan membenturkan sesama elemen masyarakat atau yang bisa dibilang konflik horizontal. Nah, dari teman-teman LBH sendiri, bagaimana merespon dengan pernyataan ini? Yang mengatakan Ya, bahwa ini beda nih, beda versi Pam Swakarsa-nya. pertama kita harus lihat prioritas Pak Kapolri baru yang lain ya, yaitu mengamankan proyek strategis nasional, mengamankan ekonomi nasional. Itu betul-betul ada di dalam di dalam paper beliau gitu ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan Pam Swakarsa dan Undang-Undang Cipta Kerja, di Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dikatakan kawasan ekonomi khusus akan dapat fasilitas pengamanan khusus. Nah, jadi kalau kita cuma lihat satu-satu saja, kita belum jelas. Tapi kalau kita kaitkan Pam Swakarsa, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, kemudian Polri yang bersumpah setia dengan proyek strategis nasional, gitu ya. Nah, kita udah jelas ini arahnya kemana gitu. Ini akan tetap represif, terutama tadi ada yang angkat juga soal Cipta Kerja di chat ini. Maka setiap orang yang akan dianggap mengganggu pembangunan proyek strategis nasional, ya dia akan menjadi subjek eh, yang akan ditertibkan karena itu masuk di bagian keamanan dan ketertiban gitu. Jadi memang
mungkin berbeda dari yang dulu, tapi mungkin bisa lebih gawat. Misalnya apa? Di peraturan Polri Pam Swakarsa itu ada yang namanya Satpam, kan salah satu bagiannya Satpam Keamanan Lingkungan dan Pam Swakarsa dari adat gitu ya, yang berbau tradisi. Nah, di dalam Satpam itu ada yang sekarang nanti purnawirawan dari perwira tinggi Polri dan militer TNI itu bisa menjadi satpam meskipun dia jabatannya yang manajer gitu. Nah, bayangkan kemampuan tempur perwira tinggi TNI gitu ya, kalau dia menjadi satpam dan dia menjadi bagian dari Pam Swakarsa, dan Pam Swakarsa mau mengamankan proyek-proyek strategis nasional yang diakselerasi oleh Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja gitu. Jadi ini jelas sekali sih buat kami di YLBHI. Baik, Mbak. Kalau tadi kan Mbak Asfi bilang saya berkaitan. Ada beberapa diskusi yang muncul di teman-teman follower Bangsa Mahasiswa terkait dengan Pam Swakarsa ini. Salah satunya adalah mengaitkan pada Kepres ya, kalau saya nggak salah Kepres terkait anti radikalisme. Apakah kemudian hal ini menjadi saling kesinambungan? Bagaimana akhirnya dengan tuduhan-tuduhan anti, kan kalau misalkan kita ngomong soal radikalisme kan itu apa ya, versinya banyak, dan tentunya versi yang kemungkinan bakal diangkat ya pastinya versi pemerintah. Bagaimana pemerintah kemudian mendefinisikan radikalisme itu bagaimana. Nah, kemudian apakah ini kemudian berpotensi menjadi satu hal yang mengancam gitu ketika Presiden kita Joko Widodo itu meminta masyarakatnya untuk saling mengawasi, mungkin sama tadi kaitannya dengan Pam Swakarsa, mengawasi sekitarnya dan bisa membahayakan sama warganya. Karena tentunya kita ingat kasus-kasus penangkapan dan pembunuhan orang-orang dituduh dukun di awal-awal tahun 2000-an ataupun akhir 90-an. Ya, jadi perpresnya itu tentang ekstremisme ya. Ya, memang dekat, pemerintah itu suka mengganti-ganti kata-katanya radikalisme yang untuk ASN, sekarang perpres ekstremisme yang mengarah pada kekerasan terorisme gitu ya. Nah, persis di situ persoalannya bagi YLBHI tidak ada definisi yang jelas gitu. Tentu saja kekerasan atau terorisme ada, tapi apa yang dimaksud dengan ekstremisme mengarah pada kekerasan itu tidak jelas. Nah, ketika dia tidak jelas, dia berpotensi menjadi pasal karet yang digunakan untuk orang-orang yang dianggap kritis atau dianggap mengganggu pemerintah. Di sana posisi kami. Jadi peluangnya jadi memang besar ya. Kita kan kemudian melihat banyak penangkapan-penangkapan dengan indikator yang tidak jelas gitu. Itu juga salah satu kekhawatiran YLBHI. Jadi memang betul, Perpres itu juga salah satu indikasi isinya gitu ya, indikasi tindakan represif mungkin kemungkinan besar akan berlanjut di tahun 2021. Baik, Pak. Kemudian ini saya mau bawa ke ranah yang terkait dengan demokrasi digital, di mana menyuarakan pendapat adalah hak asasi manusia setiap orang, terkait dengan pengetatan patroli cyber. Tentunya saya ingat betul tweet pertama dari Cyber Polri di Twitter di 1 Januari, bagaimana mereka akan lebih ketat lagi, lebih tegas lagi dalam menyisir ataupun juga menindak terkait dengan hal-hal yang dianggap melanggar hukum di internet. Sedangkan di pernyataan salah seorang pejabat publik bilang ada orang statement di jam 8, jam 10 ketangkap. Nah, itu gimana menurut Mbak Asfi? Apakah itu menjadi sebuah penegakan yang akhirnya begitu keras gitu? Gimana, Mbak? Ya, jadi salah satu kritik YLBHI kepada Polri yang utama adalah diskriminasi penegakan hukum. Jadi kalau untuk itu ya, misalnya itu sederhana sekali lah. Kalau yang diretas websitenya Polri sendiri itu bisa ketangkep orangnya gitu. Atau kalau yang diretas atau didoxing influencer yang biasa mendukung pemerintah itu bisa langsung ketangkep dan disidang pelakunya. Tapi kalau yang diretas mahasiswa, akunnya organisasi mahasiswa, juga akunnya akademisi yang menolak Omnibus Law, yang menolak revisi Undang-Undang KPK, sampai sekarang tidak ada juntrungannya, tidak ada pengungkapannya. Bahkan Tirto Media dan juga Tempo sudah melaporkan peretasan yang mereka alami, tapi tidak
Kami di tim kuasa hukum belum mendengar sampai mana sekarang kasusnya gitu. Jadi Baik. itu dia persoalan yang utama memang. Ya, karena menarik juga terkait dengan fenomena tebang pilih yang tadi Mbak Asfi bilang, bagaimana beberapa hari ini cukup heboh dengan eh, perbincangan-perbincangan terkait dengan rasisme. Bagaimana akhirnya ada Pak Natalis Pigai yang mendapatkan serangan rasisme selama ya kurang lebih 1 bulan ini, tapi tidak ada penegakannya nih. Padahal dari pihak Cyber Polri udah bilang bakal ada penindakan yang keras gitu. Hmm. Ya betul. Jadi itu dia. Jadi kita sebetulnya kita tidak perlu punya ilmu untuk bisa mengetahui ada diskriminasi penegakan hukum. Gitu. Klien LBH itu sebetulnya banyak juga yang melaporkan dan kami sebutnya itu undue delay, penundaan berlarut, tidak ditindaklanjuti kasus-kasusnya, mulai dari kasus-kasus yang bernuansa politik hingga kasus yang biasa saja gitu ya, kecurian dan lain-lain dilaporkan tapi karena orang miskin kemudian tidak berlanjut kasusnya. Karena itu kalau teman-teman lihat data Komnas HAM dan data Ombudsman Republik Indonesia, paling banyak 3 terbesar bertahun-tahun yang diadukan oleh masyarakat adalah Polri, dan masalahnya adalah pada penegakan hukum, yaitu penundaan berlarut itu. Jadi ini memang data semua lembaga menunjukkan hal yang sama gitu. Baik. Eh, dan juga apakah kemudian ini menjadi satu apa ya? Karena kalau kita lihat secara kita tarik lagi mundur pandangan kita, banyak juga akhirnya pejabat-pejabat publik itu diisi oleh penawaran kepolisian. Apakah kemudian itu menjadi satu indikasi tersendiri bagaimana akhirnya uh, institusi ini jadi merasa lebih punya kuasa lebih karena melihat ada banyak alumni mereka ataupun penawaran mereka di struktur pemerintahan. Iya, jadi salah satu kritik masyarakat juga kan adalah multifungsi gitu ya, aktor Ya, keamanan dan pertahanan. Padahal sebetulnya reformasi itu justru menghapuskan dui fungsi itu. Memang dui fungsinya di fungsi ABRI. Kenapa? Karena polisi bagian ABRI dulu. Nah sekarang kemudian muncul yang serupa gitu ya, yaitu mereka menempati posisi-posisi misalnya pimpinan KPK gitu sekarang, atau yang lain-lain kementerian-kementerian yang tidak ada hubungannya dengan keamanan sama sekali gitu. Nah, ini tentu saja menimbulkan masalah karena jadi ada konflik of interest kan. Kalau kementerian itu korupsi gitu atau melakukan tindak pidana yang lain kan itu adalah ranah kepolisian. Kalau dia perwira tinggi kepolisian menempati posisi itu atau purnawirawan gitu ya, itu kan menjadi masalah baru. Padahal sebetulnya undang-undang di Indonesia sudah memandatkan tidak boleh ada konflik kepentingan gitu. baik. Uh, Bagaimana saya bilang ya, karena yang kemudian jadi apa ya diskusi bersama adalah uh, yang seperti kita bahas terakhir Mbak terkait dengan Hmm. impunitas. Bagaimana akhirnya impunitas itu terus menerus terjadi, bahkan cenderung apa ya kemudian menjadi satu hal yang lumrah. Tentunya kita ingat bagaimana di tahun apa sih namanya di tahun 2020 kemarin ada penangkapan 5.000 lebih masa demonstran yang kemudian tidak mendapatkan bukti dan akhirnya dilepaskan. Apakah kemudian di tahun ini ancamannya masih sama seperti itu, Mbak? Bagaimana akhirnya terjadi penangkapan dari teman-teman yang menyuarakan aspirasinya tanpa adanya kejelasan yang lebih lanjut lagi? Iya, jadi kan surat telegram Kapolri yang membuat orang-orang ditangkap ya, sebagian besar mahasiswa ditangkap itu kan belum dicabut. Jadi Hmm. jadi saya menduga, kami di LBHI menduga akan ada peristiwa yang serupa. Apalagi kata kunci dari Kapolri baru adalah mengamankan proyek strategis nasional gitu. Dan Omnibus Law Cipta Kerja ya ada untuk proyek strategis nasional itu salah satunya selain kawasan ekonomi khusus itu. Nah, jadi sebetulnya kalau di negara lain yang sistem hukumnya sudah baik, ada orang ditangkap dan besar sekali ya, seperti tadi 5.000-an lebih, dan itu data dari polisi sendiri. Kemudian Ya. dilepaskan dan tidak ada proses hukum, itu artinya ada persoalan. Berarti penangkapannya tidak sah. Karena penangkapan itu untuk proses hukum, untuk pengadilan, bukan untuk mengkandangkan orang gitu, atau bukan untuk menghukum orang. Karena penegak hukum nggak boleh menghukum. Yang menghukum itu hakim, bahkan hakim pun tidak memenjarakan orang.
dia hanya keluarin putusan yang memenjarakan kan institusi lain gitu. Itu untuk mencegah ada penyimpangan kewenangan. Karena tentunya yang menjadi catatan kita dari teman-teman yang ketangkap kemarin masih ada, eh, saya kurang lupa, pokoknya di Aceh ada dua teman-teman yang masih ketangkap, dua teman mahasiswa sama beberapa warga sipil. Di Palembang ada 4 mahasiswa yang ditangkap, di Bandung ada 2, Makassar 1, Jember 4, dan juga di Kalimantan Timur ada 2 orang. Nah itu bagaimana kalau dari LBH sendiri, udah berganti tahun, dan juga teman-teman kita nih yang demonstran di aksi tolak omnibus law itu masih ditangkap sampai sekarang. Iya, jadi beberapa di antara mereka yang ditangkap dan ditahan terus-menerus itu dijadikan tersangka, dibela oleh kami bersama koalisi gitu ya. Tapi ada juga tempat-tempat yang LBH sayangnya belum ada, sehingga kami nggak bisa menjangkau. Mereka adalah korban kriminalisasi dalam pandangan YLBHI, karena seharusnya orang ikut aksi itu adalah hak dan menurut undang-undangnya harus dilindungi. Justru orang yang menghalang-halangi aksi itu ada ancaman pidana sebetulnya. Tapi kan siapa yang mau menerapkan ancaman pidana itu? Ini lucunya Indonesia ya. Jadi kalau ada orang yang menghalang-halangi kita untuk aksi, dia kena ancaman 1 tahun maksimal. Tapi kalau yang menghalang-halangi polisi, yang menindaklanjuti polisi, ya nggak pernah ada gitu. Jadi artinya undang-undang itu cuma di atas kertas, dan ini sebetulnya PR kita bersama untuk mendorong agar ada sistem yang lebih baik supaya kalau ada penegak hukum yang melanggar hukum, dia bisa dihukum sama, menjalani proses hukum sama seperti kalau rakyat yang yang melanggar hukum gitu. Karena saya balik lagi ke soal Pam Swakarsa, saya jadi ingat di demonstrasi aksi tolak omnibus law di kota Makassar, di mana di kota Makassar itu terjadi penyerangan oleh preman tidak dikenal. Mereka datang gitu, terus datang ke kerumunan aksi teman-teman di Makassar, teman-teman mahasiswa di Makassar, bawa celurit, dan kepolisiannya tuh lihat gitu nontonin. Atau bahkan ketika malamnya kampus Universitas Negeri Makassar itu diserang oleh sekelompok ormas di sana, dilemparin batu, dihancurin fasilitas ya. Dan sampai sekarang nggak diusut. Justru kawan kita Ijul yang tidak berada di lokasi justru ditangkap. Nah, kemudian dengan adanya Pam Swakarsa ini, apakah ini kemudian menjadi satu gambaran nih ke depannya, adanya Pam Swakarsa ini ingin menjadikan apa ya, cuci tangannya aparat untuk melakukan represi terhadap massa ataupun Ya, masyarakat umum. ya saya pikir akan begitu ya, karena dan dugaan kita itu bukan dugaan omong kosong, karena sudah terjadi. Misalnya di dalam aksi Omnibus Law kan, polisi mengundang ormas untuk membantu mereka, padahal di dalam undang-undang ormas itu dilarang seperti penegak hukum. Nah, teman-teman jangan lupa bahwa di undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu polisi sekarang punya wewenang memberikan izin usaha kepada perusahaan jasa pengamanan. Jadi kalau nanti jadi satpam di universitas, satpam di perkebunan, satpam di misalnya Freeport gitu ya, yang jangan kita bayangkan ini satpam perumahan gitu ya. Nah, mereka itu izin usahanya dikeluarkan oleh polisi. Mereka dilatih oleh polisi, mereka diawasi oleh polisi. Jadi ketika kita nanti dipukul oleh satpam, kemudian kita lapor ke polisi, kira-kira laporan kita akan ditindaklanjuti tidak? Saya merasa dari pengalaman selama ini akan sulit. Apalagi nanti manajer satpamnya adalah mantan perwira tinggi polisi atau mantan perwira tinggi TNI. Karena itu ada di peraturan polisi tentang Pam Swakarsa itu. Jadi memang negara ini semakin lama semakin mengedepankan pendekatan keamanan. Karena itu dari tadi di awal saya katakan kayaknya sih mustahil angka-angka kekerasan oleh negara ini akan berkurang kalau alat-alatnya sudah diciptakan, kalau kebijakan-kebijakannya sudah diproduksi begitu. Baik, tentunya kita melihat yang seperti yang udah yang Mbak, bagaimana akhirnya kita lihat bagaimana pengusaha media cenderung mendekat kepada pemerintah, bagaimana akhirnya
apa sih namanya tindak kekerasan dibiarkan begitu aja. Tentu ketika kita uh, melaksanakan kegiatan telekomunikasi itu hampir hampir bisa dipastikan tidak ada media yang kemudian meliput. Apakah kemudian media, utamanya media konvensional, bisa menjadi salah satu harapan kita untuk penegakan HAM di tahun 2021 ini, sebagaimana media itu menjadi tonggak di salah satu poin-poin reformasi itu sendiri? Ya, sebagian media masih terus bersama kita ya. Meskipun jalannya juga tidak mudah bagi mereka sebagian kecil media gitu ya. Ada kampanye agar iklannya di boykot dan lain-lain gitu ya. Ada yang diretas, tapi tentu saja itu nggak cukup. Kita harus punya media sendiri. Dan sebetulnya media sosial ini menawarkan kepada kita banyak sekali horizon untuk mengabarkan apa yang terjadi sesungguhnya, dan kita perlu lebih banyak orang gitu ya. Jadi misalnya bayangan saya kalau zaman dulu para pejuang itu pegang bambu runcing, maka para pejuang zaman sekarang seperti teman-teman mahasiswa atau teman-teman buruh, teman-teman petani itu pegang handphone gitu. Begitu ada aparat mau melakukan kekerasan, bayangkan tiba-tiba 100 orang merekam. Kalau cuma 1-2 orang yang merekam, 1-2 orang ini akan dipukul. Tapi kalau 100 orang tiba-tiba mengarahkan semua, pasti dia akan berhenti gitu. Jadi kita harus punya strategi taktik-taktik baru, dan salah satunya menggunakan teknologi. Tadi dengan yang Mbak Asfi bilang terkait dengan kita menggunakan teknologi dan juga bagaimana kemungkinan penegakan HAM di Indonesia menurun di tahun ini, ada nggak sih dari Mbak Asfi ataupun dari teman-teman LBHI ada kayak apa ya saran-saran gitu dari apa ya beberapa kali pendampingan terkait dengan UITE, apa yang kira-kira bisa dan tidak bisa kita suarakan di internet untuk keamanan dari masing-masing kita ketika menyuarakan pendapat? Oke, jadi kalau dari kasus memang ada orang yang sebetulnya postingannya biasa-biasa saja gitu ya, tidak masuk kategori pidana tapi tetap diangkut. Tapi tentu saja ada batas ya, yang kalau itu dilanggar nanti membelanya sulit gitu, yaitu misalnya melakukan siar kebencian, yaitu diskriminasi atau permusuhan atau mengajak melakukan kekerasan berdasarkan agama, ras atau kebangsaan. Juga misalnya kita menggunakan kata-kata binatang gitu yang secara langsung ditujukan untuk orang gitu ya. Nah, tapi kalau di luar itu menurut saya tidak perlu kita melakukan sensor, swasensor gitu. Dan sesungguhnya yang terjadi di Indonesia ketika kita melakukan pemilihan kata-kata pun belum tentu kita bebas dari pemidanaan. Itu pengalaman kami menangani kasus ya. Artinya saya mau mengatakan jangan juga kita menghakimi korban bahwa semua orang yang kena undang-undang ITE itu karena dia tidak becus mengelola media sosialnya atau karena dia menggunakan kata-kata yang tidak benar gitu, tidak baik. Karena biasanya tuh banyak di kolom-kolom bangsa mahasiswa itu gitu yang pengen komen gitu, cuma akhirnya dibatalin, terus ketik mau komen gak jadi deh, udah ada tukang bakso di depan. Iya. Nah mungkin kalau misalkan adanya Pam Swakarsa ini mungkin beda ya ininya ya. Oh udah ada ormas nih di depan. Ya, jadi salah satu teman-teman perlu tahu juga, salah satu bukan untuk menakut-nakuti, tapi jadi salah satu peraturan Polri tentang Pam Swakarsa itu adalah mereka tugasnya melakukan laporan gitu, melaporkan apa tindakan-tindakan masyarakat lainnya. Nah, sehingga itu kan yang saya katakan itu seperti memata-matai masyarakat, memata-matai yang lain, dan mereka kan dilatih gitu. Seperti misalnya peraturan Polri yang menghadapi aksi omnibus yang keluar Oktober itu, mendiskreditkan pemerintah, melakukan manajemen media terhadap yang mendiskreditkan pemerintah. Loh, kalau kita kritik, masa itu mendiskreditkan pemerintah? Kalau pemerintah nggak boleh dikritik, ya dia bukan pemerintah lagi dong. Dia jadi kerajaan, dia jadi raja, gitu. Atau mungkin tadi saya ingin melanjutkan dari Mbak Asfi, bahkan di Telegram sendiri kan terdapat upaya-upaya yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian terkait dengan kontra narasi anti omnibus law gitu. Nah kemudian kan ini yang jadi sebuah pertanyaan sendiri ya, bagaimana akhirnya lembaga hukum justru menjadi perpanjangan tangan dari sebuah produk kepemerintahan gitu.
dalam artian untuk mengkampanyekan. Nah, gimana nih Mbak di tahun 2021 ini apakah kemudian uh, aparat-aparat penegak hukum akan difungsikan seperti ini lagi? Iya, eh, jangan, jadi begini, kan seperti saya katakan tadi, kayaknya akan jalan terus karena Pam Swakarsa di tahun 2020 menurut Pak Kapolri baru akan diteruskan dengan memberikan fasilitas teknologi begitu, dan peraturan dan surat edaran Kapolri yang lama kan tidak dicabut, kita nggak dengar berita itu, artinya akan terus seperti itu. Dan kalau dia sudah menggunakan teknologi itu lebih bahaya lagi, itu lebih masif lagi bekerjanya kan. Baik. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa dituliskan di kolom komentar. Nanti kalau Mimin baca nanti bisa dibacain pertanyaannya. Oke Mbak, itu kalau kita ngomongin soal HAM di apa ya, HAM di kan kita bangsa mahasiswa ya. Eh, kita juga ngomongin soal bagaimana HAM dan juga kebebasan berpendapat di dalam kampus. Kalau kan tadi Mbak Asfi bilang nanti satpamnya bisa menegak, bisa melakukan represif. Uh, dari saya pribadi mengingat kasusnya dari teman-teman salah satu kampus swasta di Jakarta Selatan, inisial kampusnya UNAS. Bagaimana di UNAS itu uh, pihak kampus itu menggunakan semua elemen, bahkan waktu itu kita dikabari sama teman-teman dari UNAS, ada dari satpam kampus, ada dari pihak aparat, ada dari apa preman juga yang disewa di sana. Nah di situ kayak uh, bagaimana kampus sebagai tempat apa ya demokrasi, hak asasi manusia dihargai, tapi di kasus UNAS ini justru apa sih namanya uh, mencontohkan seperti itu. Bagaimana Mbak kalau kita ngomongin soal demokrasi di dalam kampus ke depannya di tahun 2021 ini terutama? Iya, itu UNAS tahun berapa itu ya? 2020 Mbak. Nah, itu menarik sekali karena ada kasus di dokumennya masih ada tuh di Perpustakaan LBH Jakarta. Hal yang sejenis terjadi di UNAS pada pada masa Orde Baru. Jadi teman-teman bisa lihat ya, perulangan-perulangan kesamaan-kesamaannya semakin identik gitu. Eh, iya, jadi memang eh, 2021 ini kelam gitu ya kalau hak asasi manusia. Kalau 2020 saja sudah begitu, apalagi 2021 setelah Omnibus Law Cipta Kerja disahkan. Gitu yang saya katakan tadi, ada koneksi itu semua antara Pam Swakarsa karena Satpam diatur di dalam Undang-Undang Polri Pam Swakarsa, kemudian komitmen Kapolri baru untuk mengamankan proyek strategis nasional. Artinya kalau ada aksi-aksi menentang proyek strategis nasional, dia bisa menjadi target juga. Kemudian dengan apa namanya ya berbagai kejadian-kejadian yang menunjukkan tindakan-tindakan represif itu semakin masuk sampai ke dalam kampus. Padahal dulu kan kampus dikenal sebagai wilayah steril, tempat berlindungnya mahasiswa. Jadi kalau di luar dipukul, dia masuk ke dalam kampus karena itu adalah tempat mimbar akademis, bisa dijaga, termasuk kebebasan berpendapat. Jadi kalau teman-teman di Makassar itu sudah dimasuki kampusnya, teman-teman UNAS, ini memang sinyal sangat berbahaya ya buat kebebasan berpendapat. Dengan adanya balik lagi ya Mbak, Pam Swakarsa ini, apakah kemudian ini menjadi apa ya? Ya tentunya kita apa sih namanya? Kemudian melihat satu kemungkinan yang, kalau saya pribadi melihat satu kemungkinan bagaimana akhirnya nanti rentan sekali mahasiswa ataupun teman-teman yang menyuarakan pendapatnya dibenturkan dengan masyarakat. Nah, bagaimana dengan elemen-elemen lain, misalkan masyarakat adat, kayak misalkan kawan-kawan Kendang Melawan ataupun teman-teman Sef Kinipan atau Sef Meratus, apakah kemudian ini menjadi satu hal yang sangat membahayakan bagi teman-teman pejuang adat ataupun teman-teman yang sedang menjadi korban konflik agraria, bagaimana mereka akhirnya dibenturkan sama masyarakat, padahal yang sedang tergusur, yang sedang teraniaya masyarakat itu sendiri. Ya, jadi ada dua kalau untuk teman-teman masyarakat adat, kalau kita mengacu pada peraturan Polri tadi. Satu adalah satpam, gitu ya. Dan yang kedua, seperti saya katakan, satpam ini jangan dibayangkan satpam perumahan, begitu ya.
tapi satpam yang memiliki keahlian karena dia adalah mantan perwira tinggi TNI atau Polri. Nah, yang kedua masyarakat adat itu sendiri. Jadi di dalam peraturan Polri ada yang namanya Pamswakarsa berbasis adat. Ah, Yang disebutkan di situ sih contohnya adalah pecalang gitu, tapi itu kan cuma contoh. Jadi ada kemungkinan masyarakat adat juga akan dibelah dan kemudian dibentuk juga Pamswakarsa berbasis adat ini. Nah, ini hal yang perlu diwaspadai sebetulnya oleh teman-teman masyarakat adat agar kultur kekerasan itu tidak masuk ke teman-teman masyarakat adat dan konflik horizontal pembenturan satu masyarakat adat dengan masyarakat adat lain tidak terjadi. ya karena tentunya kita lihat bagaimana yang terjadi di tahun-tahun belakangan ini justru uh, konflik-konflik dengan masyarakat adat itu terjadi kebanyakan berasal dari proyek-proyek strategis nasional ataupun juga proyek-proyek yang menyangkut satu korporasi besar, misalkan kayak sawit, tambang, pembangunan jalan tol, pembangunan pabrik semen dan lain sebagainya. Dan tentunya dengan tadi, makanya tadi saya baru tahu nih adanya treatment untuk masyarakat adat di Pamswakarsa ini. Makanya mungkin ini jadi satu-satu alarm juga nih buat teman-teman uh, masyarakat adat ataupun yang bergerak dalam advokasi masyarakat adat, bagaimana akhirnya uh, benturan ini kemungkinan akan begitu keras gitu. Karena saya ingat kemarin ada yang komen di Bangsa Mahasiswa, wah ini nih bibit-bibit tawuran nih. Karena kan bisa dibilang Ya, tawuran ini ya, tawuran antar kampung, antar kelurahan, karena dengan adanya peraturan-peraturan yang kemudian mengakomodasi hal tersebut, seakan-akan bahwa segala segala konflik yang akhirnya terjadi di tatanan horizontal itu mendapatkan legitimasi dari pihak aparat. ya, dengan dia mendapatkan pengakuan di dalam peraturan Pamswakarsa itu kan sebetulnya sudah kita bisa anggap dia mendapatkan keistimewaan. Di dalam Pamswakarsa itu, peraturan Polri itu, apa yang disebut Pamswakarsa adalah yang dianggap mengemban juga fungsi kepolisian. Gitu. Padahal kalau kita lihat dalam konstitusi sebetulnya pengemban fungsi kepolisian itu atau penjaga keamanan dan ketertiban itu hanya polisi. Jadi saya nggak paham sebetulnya konstitusi itu menempatkan Polri itu sangat tinggi ya, bahwa fungsi dia itu ya cuma dipegang dia sendiri, nggak bisa di outsource. Nah tapi ini kok malah kemudian di outsource ke pihak lain. Dan sebetulnya di dalam konstitusi pasal 30 ayat 4 itu disebutkan polisi itu adalah bukan alat pemerintah tapi alat negara. Dan saya pikir pembentuk konstitusi itu punya maksud kenapa dia menyebutnya alat negara, kenapa tidak disebutkan alat pemerintah. Ya karena polisi itu tugasnya juga mengayomi masyarakat, juga mengayomi rakyat. Dia tidak harusnya berpihak pada pemerintah, dia harus netral di antara semua pihak, antara pemerintah dan masyarakat begitu. Baik. Uh, karena tentunya terkait dengan apa ya, bisa dikatakan organisasi-organisasi masyarakat yang melakukan tindak represif, kita mempunyai banyak atau bahkan sejarah kita panjang terkait dengan kekerasan dilakukan oleh organisasi masyarakat. Bagaimana kita tahu di tahun 60-an awal, di tahun 65 akhir, juga di tahun-tahun 80-an dan 90-an, bagaimana akhirnya uh, apa sih namanya konflik-konflik horizontal ini justru kelak akan jadi sangat berdarah karena pelakunya dan korban adalah satu tahapan, satu berasal dari kelompok yang sama, sehingga ketika dilakukan penegakan pun akan menjadi sangat rancu gitu karena adanya bias karena dianggap sesama masyarakat. Nah di situ dari Mbak Aski ngeliatnya ke depannya bagaimana nih Mbak, semisalkan goal nih Pam Swakarsa apa sih namanya Perpres terkait dengan anti radikalisme, bagaimana nanti situasi Indonesia di tahun 2021 ini? Ya, jadi kan tahun 2021 ini yang paling paling utama adalah akan diberlakukan Omnibus Law Cipta Kerja ya. Gitu. Nah, artinya nanti tadi masyarakat adat, petani, perempuan, buruh, mahasiswa atau orang tua mahasiswa itu yang paling akan terkena dampaknya. Dan jangan lupa sekarang ada undang-undang PSDN juga, yaitu kalau salah satu isi yang penting adalah kalau
tanah kita dianggap akan digunakan untuk komponen cadangan dan kita menolak, maka kita bisa dipidana gitu. Ini tidak banyak yang mengikuti undang-undang ini ya di tahun 2019 karena waktu itu ketutup dengan RUU KUHP. Nah, jadi ke semua ke semua hal ini akan membuat perampasan-perampasan hak rakyat makin mudah. Kalau teman-teman mau tahu apa saja kira-kira jenis konfliknya, silahkan lihat di peraturan presiden mengenai perubahan ketiga tentang proyek strategis nasional. Di sana udah ada tuh sebetulnya pembangunan kereta Trans Sumatera dari mana sampai mana, bukan untuk orang, tapi untuk kawasan ekonomi khusus Semangke gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman ada baiknya teman-teman baca itu untuk mengetahui apakah jalur rumah saya itu akan kena proyek-proyek strategis nasional itu, atau daerah orang tua nenek moyang kita akan kena proyek strategis nasional. Nah, karena dari sanalah sebetulnya konflik itu bermuasal. Cerita tentang Satpam itu sebetulnya juga ada di bagian mengamankan proyek strategis nasional. Polisi yang represif ada dalam bagian mengamankan proyek strategis nasional. Jadi semua ini sebetulnya mau mengabdi pada pembangunan berskala besar atau mega proyek yang tidak pernah bertanya kepada masyarakat, bahkan ditolak masyarakat gitu ya. Dan karena ini juga lah korupsi KPK itu harus dilemahkan. Jadi ini betul-betul 3 komponen Orde Baru ini makin dekat kepada kita, yaitu pembangunan proyek-proyek mercusuar tadi yang saya katakan, kemudian stabilitas, dia membutuhkan stabilitas. Stabilitas itu artinya tadi perlu Pam Swakarsa, perlu polisi yang represif dan lain-lain. Dan yang ketiga, korupsi yang dibiarkan gitu. Itu cerita Orde Baru sebetulnya yang celakanya kok semakin dekat dengan kehidupan kita di tahun 2021 ini. Baik. Sebenarnya mau bahas korupsi tadi, cuma mungkin nanti bakal keluar bahasan. Tapi agak menarik juga sih bagaimana akhirnya upaya-upaya tebang pilih itu kemudian menjadi satu fenomena yang kemudian menghalangi bagaimana kehidupan demokrasi kita ini, bagaimana sistem tebang pilih ataupun juga saya kurang tahu persis apakah itu dirubah atau enggak, bagaimana terkait misalkan kayak peraturan salah satu di Omnibus Law penghilangan hukuman pidana bagi pelaku pengerusakan hutan, saya agak lupa gitu, dan kemudian itu akhirnya menjadi satu hal yang cukup menjadikan juga bagaimana akhirnya hukum kita tebang pilih, tapi itu justru diakomodasi oleh regulasi negara itu sendiri lewat Omnibus Law itu. Dari Mbak Asfi gimana Mbak ngeliat kemudian turunan-turunan dari Omnibus Law ini? Kan ada lagi produk turunannya dari Omnibus Law ini. Ya, RPP ya, rancangan peraturan pemerintah, karena memang Omnibus Law banyak sekali memandatkan ada peraturan pemerintah atau hal-hal yang diatur di dalam peraturan pemerintah, peraturan menteri dan lain-lain. Nah, jadi memang kecenderungannya pidana tidak lagi jadi yang utama, tapi sanksi administratif gitu. Dan pada akhirnya orang itu dihukum karena kemampuannya membayar kan, bukan berat ringannya apa yang dia perbuat gitu. Karena kalau ada orang tidak mampu bayar denda, ya artinya dia nanti akan lanjut ke pidana, tapi kalau dia mampu bayar denda, dia tidak perlu dipidana. Nah, padahal kan harusnya orang dipidana itu karena beratnya dia perbuatan dia, bukan kemampuan dia membayar. Sehingga jangan-jangan nanti yang dipenjara justru adalah UKM yang nggak paham gitu, UMKM yang nggak paham, misalnya melakukan misalnya perusahaan perusahaan kecil batik gitu yang mencemarkan sungai, dia kemudian diperingatkan, dikenai sanksi administrasi, tidak mampu bayar, dia dipenjara. Tapi perusahaan yang punya ratusan hektar, punya ratusan ribu HGU gitu ya, melakukan pencemaran, pembakaran lahan dan lain-lain, menimbulkan asap, mampu bayar, dia tidak kena pidana. Kan itu jadi tidak adil. Itu satu persoalan saja. Sebetulnya kalau mau bahas ini kita harus buka ini topik khusus ini supaya dalam sekali. Oke. Dan kira-kira
dari YLBH sendiri terkait dengan HAM ini selain isu PAM Swakarsa, anti radikalisme, Kepres anti radikalisme, dan juga Omnibus Law dan turunannya. Apalagi nih dari YLBHI kemudian melihat dan juga terkait dengan penegakan hukum yang tebang pilih dan juga represi dari pihak berwenang. Apalagi nih yang kemudian menjadi ancaman akan hak asasi manusia masyarakat Indonesia di tahun 2021 ini, Mbak. Jadi sebetulnya ada persoalan ketenaga kerjaan ya, karena ini terkait dengan pandemi COVID. Sesungguhnya banyak sekali buruh-buruh itu sudah dirumahkan tanpa gaji, atau ada di sisi yang lain mereka dipaksa bekerja, pengusahanya kucing-kucingan gitu ya, dengan protokol COVID, dan banyak yang terjangkit COVID. Jadi pilihannya antara nggak punya pekerjaan, tidak punya gaji gitu, atau bekerja dengan ketakutan. Nah itu satu persoalan yang pandemi menimbulkan penambahan persoalan hak asasi manusia. Nah yang lain adalah pasti kebebasan berpendapat ya, kebebasan sipil secara umum. Itu sebetulnya rentetan dari tadi ya yang kita bicarakan soal represif itu. Begitu ada tindakan-tindakan represif pasti kebebasan berpendapat berkurang. Dan yang paling mengemuka sebetulnya hak hidup. Jadi tuh hak hidup itu jangan dianggap kalau ada extrajudicial killing, orang dibunuh di jalan saja gitu ya, pembunuhan di luar proses hukum. Tapi ketika tanah kita tercemar, tanah kita dirampas, air kita tercemar, udara tercemar, kita mengalami penurunan kualitas hidup, usia bertambah pendek, PBB sudah mengartikan itu juga bagian dari hak hidup. Jadi itu tidak sederhana ketika hutan masyarakat adat diambil, mereka tidak punya lagi tempat, ruang untuk hidup seperti semula, dan mereka tidak tahu cara yang lain, kehidupan mereka juga terancam. Dan itu adalah salah satu ancaman terbesar dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ini kayak kita udah hampir 45 menit dari live kita, mungkin nggak berasa ya karena ngobrol ngalir gitu. Dari Basri sendiri apa sih kemudian yang ingin disampaikan kepada teman-teman audiens di sini ataupun juga keluar bangsa mahasiswa terkait dengan apa ya ya bisa katakan perjuangan di tahun ini, bagaimana apa sih namanya harapan dan juga pesan-pesan yang disampaikan, Mbak? Ya, semoga kita semua tidak lelah, tidak putus asa, karena sejarah dimanapun menunjukkan perubahan mendasar itu tidak bisa dilakukan dalam semalam atau bahkan dalam setahun. Tetapi sejarah juga mengajarkan kepada kita, kalau kita terus bergerak, maka perubahan itu pasti akan datang. Dan seberapa besar gerakan kita, ganjarannya juga sebesar itu. Jadi kalau gerakan kita kecil, ya perubahannya kecil. Tapi kalau gerakan kita terus-menerus, semakin membesar, konsisten, maka perubahannya juga besar sekali. Teman-teman sekarang kan tahu bahwa orang bekerja pada umumnya 8 jam sehari ya, gitu. Itu tidak didapat dengan mudah gitu. Itu melalui aksi demonstrasi besar-besaran bertahun-tahun begitu ya, sampai pada akhirnya muncullah hubungan kerja dan jam kerja 8 jam kerja. Begitu. Teman-teman juga tahu bahwa sekarang kalau kita membeda-bedakan warna kulit, kita pasti akan masuk penjara gitu, atau kita akan setidaknya mendapatkan sanksi sosial. Tapi ada politik apartheid di Afrika Selatan salah satunya, bahkan juga di Amerika, dan butuh berpuluh-puluh tahun juga untuk mengubah itu. Jadi apa-apa yang kita nikmati saat ini sebetulnya adalah hasil dari perjuangan orang sebelum kita, dan mereka melakukan perjuangan itu tidak kenal lelah selama bertahun-tahun. Jadi ada baiknya kita melihat perjuangan mereka agar kita mendapatkan inspirasi bagaimana gerakan yang lebih baik bisa kita lakukan secara konsisten. Terima kasih. Baik, Mbak. Dan pertanyaan terakhir, Mbak. Pertanyaan yang selalu ditanyakan dari Pola Bangsa Mahasiswa. Bagaimana cara mendapatkan bantuan hukum di LBH ataupun LBH setempat? Oke, kami sayangnya baru ada di 17 provinsi. Teman-teman bisa lihat di website YLBHI di mana saja. Jadi dan satu LBH pun di Kalimantan Timur itu baru dibuka
dan yang di Kalimantan Tengah juga baru tahun lalu. Jadi ini semua memang keterbatasan kami ya, butuh banyak hal lah untuk membuka LBH itu. Nah sekarang karena lagi COVID, rata-rata menyelenggarakan konsultasi secara online gitu ya, melalui telepon. Jadi bisa melihat website kami. Kalau ada yang kurang jelas bisa juga langsung tanya ke saya untuk saya alihkan ke LBH sesuai dengan kasus di mana kasus-kasus itu berada. Tapi bisa lihat website kami, semoga ada. Baik, baik. Berarti nanti teman-teman yang terancam ditangkap bisa Tidak coba ya? buka LBH, bisa di klik bagian kontaknya untuk menghubungi, untuk kemudian bisa nanti konsultasi terkait dengan ancaman-ancaman yang sedang dirasakan. Nah, untuk itu mungkin sekian untuk live Instagram Bangsa Mahasiswa kali ini, menakar eh, HAM di tahun 2021 ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah join malam ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga terbebas dari ancaman kriminalisasi. Selamat malam semuanya. Oh ya, Mbak Asmi, nanti disimpan ya ini rekamannya, biar nanti kita repost. Oh oke, aku kayaknya nggak merekam nih. Enggak, ini nanti ketika di apa diselesain, nanti bisa Ya. ada fitur share ke Instagram. Oh oke, sip. Makasih ya Mbak. Makasih. Makasih semua Salam untuk teman-teman. teman-teman LBH. Bye. Ya, makasih.